pada Ustaz Muhammad Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah wa ja'ala al-Qur'ana al-karima li awliyaihi husnan wa junnah wa 'arrafahu bi annahu at-tariqu ila an-nafsil mutmainnah wa dafa'a bihi 'anhum kaida asy-syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah. ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله علم القرآن الأمة وسن لها السنة وأخرجها للأمة فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه من سائر الأمة أما بعد. Para jamaah, bapak, ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan yang mana dua nikmat ini sering kali dilalaikan oleh kebanyakan kaum manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan, sering kali dilupakan oleh kebanyakan kaum manusia. Apa dua nikmat ini? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan, nikmat sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh saya bilang, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan, tetapi kita balik, berjuta-juta orang yang sakit memiliki satu keinginan. Apa keinginannya? Sembuh dari penyakitnya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga saudara-saudara kita yang Allah kasih bencana, yang Allah berikan bencana berupa sakit, semoga Allah Ta'ala menyembuhkannya. Para jamaah sekalian, nikmat yang kedua adalah nikmat sempat. Karena banyak orang yang kosong jamnya tetapi tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau kita lihat sekarang, ini jamnya cocok untuk apa? Untuk lihat sinetron. Jam-jam sekian. Nah, setelah Isya ini cocoknya apa? Nonton televisi. Kalau yang muda-muda nongkrong. Apalagi masa-masa liburan, Maulid dan lain sebagainya. Nah, beberapa sekolah ada yang Zoom malah. Nah, ini waktunya cocok digunakan untuk dunia, untuk bersenang-senang. Tetapi Bapak Ibu di sini, Masya Allah, Allah berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menuntut ilmu, yang mana fadilah, keutamaan menuntut ilmu adalah Allah akan mudahkan jalannya untuk ke surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan, siapa yang menitih jalan di suatu perjalanan, yang tamisu fihi ilman, untuk supaya mencari ilmu, menuntut ilmu. Apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadisnya nggak sampai sini, ternyata masih ada lanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikah la tada'u ajnihataha ridwan li talabil ilm. Dan para malaikat mengepakkan, menaungkan sayap-sayapnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Hadisnya nggak sampai sini juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ard hatta al haitana fil ma. Dan seorang penuntut ilmu itu dimintai ampun. Oleh siapa dimintai ampun?
oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, hatta al-haitana fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut memintakan ampun untuk siapa? Untuk kita, seorang penuntut ilmu. Semoga amalan yang kita kerjakan mulai hari ini, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, mudah-mudahan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu ini semoga dinilai ibadah dan kita mendapatkan predikat sebagai seorang penuntut ilmu. Pada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah topik yang insyaallah akan kami angkat pada permukaan pada malam hari ini, insyaallah tentang satu surat yang surat ini insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pada hafal. Ini kalaupun nggak dihafal, insya Allah karena diulang-ulang terus setiap Jumat oleh imam salat Jumat, insya Allah sudah hafal. Tidak menghafal karena sering mendengarnya jadi hafal. Apa surat ini? Surat ini adalah surat Al-Ghasyiyah. Surat ini diulang-ulang terus, bahkan oleh baginda Nabi SAW. Surat ini diulang-ulang terus dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Jumat depannya lagi, seakan-akan ada makna yang mendalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah hafal surat Al-Ghasyiyah, kalau sering mendengar surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, kira-kira pertanyaannya satu, kita paham nggak artinya? Kita paham nggak tafsirannya? Apa yang dimaksud dengan surat Al-Ghasyiyah ini? Jangan-jangan selama hidup kita mendengarkan surat Al-Ghasyiyah dilantunkan oleh seorang imam, tetapi hanya lewat masuk telinga kanan, balik lagi telinga kanan. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih untung dia mampir di otak kita. Ini enggak, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Nah, jangan-jangan hanya sekedar mendengarnya saja tanpa mengkajinya. Maka izinkan kami pada malam hari ini untuk menyampaikan tafsir, untuk mengupas tuntas apa makna dari surat Al-Ghasyiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah ini setidaknya ada 5 pembahasan. Ada 5 pembahasan. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ini dibagi menjadi 5 bab. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 menjelaskan tentang gambaran hari kiamat dan juga keadaan penghuni neraka. Ayat pertama sampai ayat ke-7 menjelaskan tentang gambaran penghuni hari kiamat dan juga penghuni api neraka. Kemudian bab yang kedua, ayat ke-8 sampai ayat ke-16 merupakan menjelaskan tentang gambaran kebahagiaan penghuni surga. Setelah Allah menjelaskan bagaimana penghuni neraka nanti di dalam neraka, kemudian Allah menjelaskan di ayat yang ke-8 sampai ke-16, Allah menjelaskan tentang keadaan penghuni surga. Semoga kita masuk di dalamnya. Kemudian bab yang ketiga, pembahasan yang ketiga, yakni ayat 17 sampai ayat ke-20 menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah pada alam semesta. Nanti disebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat, wahai para manusia, wahai orang-orang yang kafir, bagaimana unta itu diciptakan? Masya Allah, makhluk paling unik, makhluk paling serba bisa. Apa itu unta? Nanti akan kita jelaskan apa kelebihan unta dari hewan-hewan yang lainnya. Nah, kemudian ayat 21 sampai ayat ke-24 menjelaskan tentang batas tugas seorang dai dan hakikat hidayah. Kemudian bab yang terakhir, ayat ke-25 dan ayat yang terakhir, ayat 26 menjelaskan tentang akhir perjalanan kita dan kembali kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja menyingkat waktu, mudah-mudahan malam hari ini kita
bisa menjelaskan semua total surat Al-Ghasyiyah. Kalaupun qadarullah waktunya tidak mencukupi, insyaallah akan kita teruskan di lain waktu insyaallah. Nah, insyaallah kita akan masuk ke dalam ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad berita tentang hari kiamat? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad berita tentang hari kiamat? Ustaz, di situ disampaikan bahwa Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Apakah berarti kalau Allah tanya kepada Nabi Muhammad, Allah tidak tahu jawabannya? Tidak. Karena pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad memiliki maksud tersendiri. Nanti kita akan jelaskan apa maksud pertanyaan Allah. Hal ataka, apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad? Sebenarnya Allah tahu bahwa berita tentang hari kiamat sudah datang kepada Nabi SAW, tapi ada maksud tersendiri di dalamnya. Wahai para jamaah sekalian, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu tentang berita hari kiamat? Dapat kita artikan, apakah sudah datang berita kepadamu bahwa rumah yang engkau tinggali akan hancur? Apakah sudah datang berita kepadamu bahwa Sidoarjo ini akan hancur nantinya? Apakah sudah datang berita kepadamu bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini, dunia dan seisinya, akan Allah hancurkan? Apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari ketika seluruh manusia dibangkitkan kembali? Para jemaah sekalian, ketika saya pernah menjelaskan tentang hari kiamat, bahwasannya nanti Sidoarjo ini akan menjadi tanah, bahwasannya muka bumi ini nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu jemaah yang tanya kepada saya, Ustaz, kenapa kok Allah ciptakan dunia ini bagus-bagus, kemudian Allah hancurkan? Sudah diciptakan bagus-bagus, tetapi kok dihancurkan? Apa jawabannya kira-kira para jamaah? Kenapa Allah ciptakan dunia ini sudah dengan bagusnya, Masya Allah, gunung-gunung sangat indah, pemandangan yang tidak tara, kemudian Allah hancurkan lagi? Apa faedahnya? Kenapa Ustaz? Kenapa kok bisa dihancurkan sama Allah? Gampang cara jawabnya para jamaah sekalian. Gampang. Saya balik nanya kepada seorang penanya tadi. Kalau saya membangun rumah yang sangat bagus, kalau saya membangun istana yang sangat megah, kemudian saya hancurkan, ada masalah buat Anda? Tidak ada. Karena itu miliknya siapa? Milik saya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan bagusnya menciptakan dunia ini, dunia dan seisinya yang tiada tara. Masya Allah, dengan bagusnya Allah ciptakan, dengan sempurnanya Allah ciptakan, kemudian Allah hancurkan. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di dunia ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kupas satu demi satu ayat ini. Hal ataka, apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad? Kalimat pertanyaan di sini mengandung dua faedah. Faedah yang pertama adalah sebagai peringatan dan juga perhatian, untuk menggugah dan memfokuskan perhatian pendengar. Makanya kalau misal coba kita bandingkan. Misal ana mengatakan kamu sudah makan, misal kamu sudah makan atau aku sudah makan. Nah, bandingkan dengan perkataan apakah aku sudah makan? Padahal saya tahu kalau saya sudah makan. Kalimat yang kedua ini mengandung fokus yang lebih,
mengandung takkid kalau dalam bahasa Arab, mengandung penekanan yang lebih. Maka dari itu faedah Allah turunkan dengan kalimat pertanyaan untuk menekankan bahwa sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari kiamat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah untuk pengagungan perkara. Karena hari kiamat ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Hari kiamat ini merupakan hari yang sangat besar. Bahkan di dalam surat An-Naba Allah Ta'ala berfirman, "Anin naba'il azim," tentang kabar yang sangat agung. Apa itu? Hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghasyiyah sendiri, apa arti Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat ini memiliki banyak sekali nama Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah hari kiamat, Yaumul Qiyamah. Kemudian yang kedua Yaumul Akhir, hari akhir. Kemudian yang ketiga ada Al-Haqqah. Nah, Al-Haqqah salah satu nama dari kiamat. Ada lagi Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah. Ada lagi Al-Waqi'ah, hari yang pasti akan datang. Al-Waqi'ah, ini nama dari hari kiamat. Dan banyak lagi nama-nama yang lainnya. Nah, Al-Ghasyiyah ini merupakan salah satu dari nama-nama hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Manusia akan terbagi menjadi dua kelompok, ashabul yamin dan juga ashabus shimal. Golongan kanan dan juga golongan kiri. Golongan kanan orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita ada di dalamnya. Dan golongan yang kiri adalah golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bahwa hari kiamat ini pasti akan datang, Allah sifati bagaimana keadaan-keadaan penghuni neraka. Seakan-akan Allah ingin bilang ke kita, hari kiamat itu pasti datang. Tolong kamu jangan sampai termasuk orang-orang yang golongan kiri. Siapa golongan kiri ini? Allah Ta'ala menyebutkan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Di hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk terhina. Para jamaah sekalian, ini merupakan peringatan kepada kita, peringatan dari Allah kepada kita, bahwasannya wajah yang selama hidupnya di dunia terhormat dan terpandang, orang-orang sekitarnya senantiasa menundukkan pandangan mereka kepada orang tersebut karena dia adalah seorang bos misalnya, atau seorang atasan misalnya. Semua memanggilnya dengan ucapan yang penuh dengan penghormatan. Namun ketika nanti di akhirat, ketika pada hari kiamat, kalau dia masuk ke dalam golongan kiri, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada hari itu, wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Pada hari itu wajah-wajah mereka tertunduk terhina. Padahal di dunia orang-orang yang memiliki wajah yang sangat sombong, nanti di akhirat Allah hinakan wajahnya. Pada hari itu selesai sudah. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi aset yang bisa dibawa. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak bermanfaat harta kita dan juga tidak bermanfaat anak-anak kita. Kalau kita di dunia, kalau kita mendapatkan kesulitan, kalau sekarang kan kalau kita punya uang semua pun jadi, betul atau tidak? Nah, kalau kita punya uang semua insya Allah berjalan mulus. Tapi kalau di akhirat, kalau kita mendapatkan azab, apakah kita bisa membayar dengan harta kita? Tidak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak bermanfaat harta kita dan juga tidak bermanfaat anak-anak kita. Karena anak-anak kita sudah tidak kenal dengan kita. Mereka akan kabur dengan sendirinya. Para jamaah sekalian, hakikat wajah yang tertunduk ini, para jamaah sekalian, wajah orang-orang kafir dan pendusta, pada hari itu berada di dalam tingkatan kerendahan, ketakutan dan kehinaan yang amat sangat. Kemudian sorot matanya ketakutan. Selama di dunia ini merupakan, kalau dalam bahasa Arab, al-jaza'u min jinsil amal.
Balasan itu tergantung amal perbuatannya. Dulu ketika di dunia, orang-orang kafir sangat memusuhi kita dengan wajah sinisnya melihat kita, dengan sombongnya karena harta mereka lebih banyak. Nanti kita akan balas mereka. Al-jaza min jinsil amal. Di pada hari itu kita yang akan sinis kepada mereka. Kita masuk dalam surga, sedangkan mereka ada di bawah kita, mereka ada di neraka api jahannam. Kita akan sinis kepada mereka. Bahkan sangat merinding kalau kita baca surat Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala berfirman, "Ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Mereka orang-orang kafir nanti iri kepada kita, para jemaah sekalian. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang saleh. Misal si A berteman dengan si B, dan ini temanannya di dunia Masya Allah. Kalau bahasa Arabnya rafiq atau sahib. Kemana-mana dua orang ini ngikutin satu sama lain. Nah, yang satunya masuk surga, yang satunya masuk neraka. Teman yang soleh ini bisa menyelamatkan temannya yang ada di neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Itulah kelebihan orang-orang yang beriman. Dan sedangkan orang-orang kafir gak punya kelebihan itu. Mereka akan mengatakan, "Malana min syafi'in." Kita gak punya teman yang bisa menyelamatkan kita. Wala sadiqin hamim. Teman kita mana di dunia? Kita menyesal. Kita tidak mau berteman dengan orang-orang yang saleh. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Sifat para penghuni neraka jahanam yang berikutnya adalah amilatun nasibah. Karena kenapa mereka masuk neraka jahanam? Salah satu sifatnya mereka adalah bekerja keras lagi kepayahan. Bekerja keras lagi kepayahan, lelah di dunia, tetapi sengsara di akhirat, penuh dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Padahal ketika dia hidup di dunia, Allah telah memberitahu bahwa akan datang hari kiamat, ketika bapak dan ibu kita meninggal, ketika anak-anak kita meninggal, kakek nenek kita meninggal, orang-orang yang melakukan kejahatan meninggal. Ketika datangnya hari kiamat, tetapi keadilan belum ditegakkan. Apakah semua sudah selesai? Tidak, masih ada hisab, masih ada penghisaban, masih ada timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Lelah di dunia, sengsara di akhirat. Terdapat dua pendapat ulama ketika memaknai ayat ini. Lelah di dunia, sengsara di akhirat. Amilatun nasibah, bersusah payah mereka. Ada dua tafsiran, ada dua makna. Yang pertama adalah bekerja keras di dunia, namun sia-sia di akhirat. Masya Allah. Bekerja keras di dunia, tapi sia-sia di akhirat. Ini inti judul kita pada malam hari ini. Kerja keras di dunia, ngoyo, Masya Allah, tapi sia-sia di akhirat. Umar bin Khattab di dalam suatu hadis disebutkan Umar bin Khattab pernah nangis ketika melihat seorang rahib. Rahib itu kalau bahasa kita pendeta. Ketika melihat seorang pendeta, Masya Allah, pagi, siang, sore, malam beribadah, tetapi ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Itulah yang membuatku menangis. Mereka capek-capek ibadah di dunia ini, pagi, siang, sore, malam, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sia-sia di akhirat. Waliyadzubillah. Semoga kita dihindarkan dari kepayahan di dunia dan kepayahan kita tidak bermanfaat di akhirat. Semoga capeknya kita di dunia menjadi sebab Allah beratkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua, makna yang kedua dari amilatun nasibah, makna dari bekerja keras lagi kepayahan, yang kedua adalah dipaksa bekerja dan kepayahan di neraka. Yang tadi kepayahannya di mana?
di dunia. Kalau pendapat yang kedua, kepayahannya di mana? Di akhirat, di neraka. Sudah capek di dunia, Allah kasih azab di dunia, Allah buat capek juga nanti di neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah keletihan di padang mahsyar. Kalau pernah kita dengarkan kisah, pernah kita dengarkan hadis, matahari nanti ketika ada di padang mahsyar, ada yang didekatkan sepanjang 1 mil. Matahari didekatkan kepada seorang hamba yang dia kafir kepada Allah, dekatnya adalah 1 mil. 1 mil ini berapa kilo? 12 kilo. Sekitar 12 kilometer. Kita saja, Masya Allah. Apalagi kalau di daerah sini, di daerah Gedangan misalnya. Udah seakan-akan matahari ini di atas kita. Ustaz, ini padang mahsyar pertama, Ustaz, sebelum padang mahsyar yang kedua. Masya Allah. Nah, kita saja ngeluh, sambat, ya Allah Ustaz, panasnya Surabaya ini, la ilaha illallah, 30 derajat Ustaz, 33, di Saudi sampai 50 derajat Ustaz. Masya Allah. Nanti ketika di padang mahsyar, Allah dekatkan matahari ini sepanjang 1 mil, 12 kilo di atas kita. Waliyadzubillah, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ini merupakan tergantung amal perbuatan kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui hisab. Kalau kita berdoa sama Allah, jangan cuma doa untuk minta surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Jangan. Kita minta kepada Allah, minta yang langsung mulut. Apa itu? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Sandingkanlah aku dengan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah aku surga tanpa melalui hisab, ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Jangan cuma minta surga tok, jangan. Minta surga, surganya surga Firdaus. Nah, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini capek kita di dunia belum tentu manfaat di akhirat. Maka ada sebuah renungan dan catatan amal dari kitab Tanwirul Uqul wal Adhan. Nah, pada di kitab ini penulis kitab memberikan nasihat mendalam bagi setiap muslim agar terhindar dari ancaman ayat ini. Yang pertama adalah menghadirkan niat soleh di dalam setiap aktivitas kita. Boleh kita makan, boleh kita tidur, boleh kita mandi, boleh, tetapi niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, beda orang yang makan tapi niatnya ibadah sama orang yang makan supaya ngatasin kenyang, itu beda. Orang yang makan, ya Allah, aku niat makan ini supaya aku nanti kuat di dalam sholatku, ya Allah. Ya Allah, aku minum pada malam hari ini supaya aku nanti bisa kuat ketika bangun malam-malam, ya Allah. Aku ikhtiar, ya Allah, minum kopi ini supaya aku nanti nggak tidur, aku bisa tahajud kepada Allah. Beda dengan orang yang, ya Allah, aku kok lapar ya, udahlah aku makan biar kenyang. Beda. Yang satu berpahala, yang satu tidak berpahala karena dia melakukan amalan mubah. Mubah itu Bapak Ibu, kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu mubah. Contohnya makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. Maka mulai hari ini semuanya kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mandi. Ya Allah, aku ingin menghadap wajahku kepada Engkau ketika salat nanti untuk bersih, ya Allah. Aku ingin dengan sebaik-baiknya penampilanku, ya Allah, aku ingin menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah. Allah akan kasih pahalanya. Padahal kita melakukan sesuatu yang mubah, tetapi Allah tetap kasih pahala kepada kita. Bahkan tidur sendiri. Ya Allah, aku ingin tidur supaya aku kuat besok untuk ibadah. Supaya aku besok kuat untuk mencari nafkah untuk anak dan istriku. Masya Allah. Nah, para jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan yang kedua yang patut kita renungi adalah menjaga keikhlasan di dalam profesi apapun. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu hadis yang paling
Kita takuti hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada umatku nanti adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ar-riya. Riya. Apa itu riya? Ingin dipuji. Kita melakukan suatu ketaatan, tapi niat kita bukan karena Allah. Ingin dilihat oleh manusia. Salat misalnya, Masya Allah. Kalau dilihat sama orang, salatnya lama, dilama-lamain salatnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika dilihat orang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilihat orang. Tapi kalau sendiri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Harus imbang. Ketika dilihat orang sama ketika sendirian. Jangan sampai riya ini masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam hati kita. Ini patut diperhatikan para jamaah sekalian. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat setelahnya. Allah sifati neraka jahanam ini tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pahami secara makna saja, api itu hakikatnya panas atau dingin? Panas. Tetapi Allah sifati dengan dua sifat. Coba. Tasla naran. Mereka akan memasuki api yang sangat panas. Hamiyah, yang panasnya begitu panas. Nggak cukup panas, tetapi panasnya mendalam. Coba, kalau Bapak Ibu, makanya dulu para ulama pernah mengatakan, kalau aku takut untuk terjerumus ke dalam maksiat, aku coba bakar tanganku. Aku dekatkan api itu kepada tanganku. Nah, untuk supaya apa? Supaya mengingatkan dia atas api neraka jahanam. Coba, kalau kita punya korek di rumah atau kita nyalakan kompor, coba masukkan tangan kita ke dalam api. Kira-kira panas nggak? Panas. Padahal itu api di dunia. Belum lagi api di akhirat yang berjuta-juta kali lipat panasnya. Tetapi Allah masih sifati dengan hamiyah yang sangat amat panas. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat api yang sangat panas di sini adalah yang pertama, puncak kobaran api. Api neraka jahanam telah dinyalakan dan dipanaskan dalam waktu yang sangat lama. Api neraka jahanam itu Bapak Ibu tidak akan ada yang memasukinya kecuali dipanasi dulu. Kalau kita masak mie, nah, apakah kita masukkan mie itu langsung dari awal atau nunggu umep dulu? Apa bahasa Inggrisnya umep ini? Mendidih. Nah, mendidih bahasa Inggrisnya umep. Nah, kalau kita masak mie, kira-kira mie itu dimasukkan ketika nunggu mendidih dulu atau dari awal dimasukkan? Nunggu mendidih dulu. Begitupun juga neraka jahanam. Tidak ada yang memasukinya kecuali dididihkan terlebih dahulu, dipanaskan terlebih dahulu. Dan bahan bakarnya neraka jahanam itu ada dua. Apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya apa? Batu dan juga manusia. Bahan bakar neraka api jahanam adalah batu dan manusia. Dalilnya mana? Ada di surat At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan sebagainya. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ayat ini adalah pendusta dan orang-orang kafir tidak hanya dilemparkan ke dalam kobaran api yang dahsyat, tetapi mereka disambut oleh neraka yang berada dalam keadaan gejolak kemarahan terhebatnya untuk melahap dan membolak-balikkan tubuh mereka di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kan mereka dibakar. Kira-kira berarti kulit mereka sudah terbakar. Terus gimana? Kalau mereka sudah hancur, terus gimana? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, Kullama nadijat juluduhum
baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Setiap tubuh mereka terbakar, kulit-kulit mereka gosong terbakar, Allah gantikan dengan kulit-kulit yang baru supaya mereka merasakan azabnya. Para jamaah sekalian, kalau di dunia orang kalau sudah terbakar, kalau sudah mati, selesai. Dia tidak merasakan sakitnya terbakar. Tapi ini tidak. Allah gantikan dengan kulit yang baru. Sakit lagi, mati, gosong, Allah gantikan lagi, Allah hidupkan lagi, sakit lagi, sampai dosa-dosanya terhapuskan. Para jamaah sekalian, saya teringat di dalam suatu hadis ketika Rasulullah SAW pernah ditampakkan neraka jahanam. Nah, pernah ditampakkan neraka jahanam. Kemudian ini renungan bagi kita semua, apalagi bapak-bapak yang sudah mempunyai anak. Apalagi di sini Masya Allah ada anak-anak kecil. Semoga anak-anak bisa paham dan mendengarkan, karena hadis ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Nabi pernah ditampakkan neraka jahanam. Kemudian Nabi melihat ada salah seorang penghuni neraka yang dicambuk oleh malaikat. Yang dicambuk oleh malaikat dengan cambukan yang sangat keras sampai tubuhnya hancur. Allah jadikan satu. Dicambuk lagi, hancur lagi, Allah jadikan satu. Tiba-tiba malaikat ini berhenti dari cambukannya. Ini Nabi sedang melihat. Tiba-tiba malaikat ini berhenti dari cambukannya. Apa kata Nabi SAW? Lima taqifu min darbik. Kenapa engkau berhenti dari cambukanmu? Apa kata malaikat ini? Kalau saya baca hadisnya ini merinding, para jamaah sekalian. Bagaimana aku bisa mencambuk orang ini sedangkan anaknya beristighfar untuknya yang ada di dunia? Bagaimana aku bisa mencambuk orang ini tetapi anaknya yang ada di dunia sedang meminta ampun untuk orang tuanya? Maka dari itu, kalau kita masih memiliki orang tua, doakan ampunan untuknya. Meskipun orang tuanya sudah wafat misalnya, marilah kita doakan ampunan untuknya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali dengan doa-doa anak-anak yang saleh. Nah, doa anak-anak yang saleh. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman melanjutkan penderitaan orang-orang kafir. Allah taala berfirman, "Tusqa min 'ainin aniyah." Tusqa min 'ainin aniyah. Mereka diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Coba kita lihat tadi makna sebelumnya. Setelah amilatun nasibah, setelah mereka bersusah payah di dalam neraka, bahkan saurhiquhu sa'uda, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangunkan gunung yang ada di neraka jahanam, dan mereka orang-orang kafir akan menaiki gunung yang sangat amat panas terlebih dahulu, sehingga mereka merasakan kepayahan. Kalau sudah capek, bawaannya pengen minum. Bahasa Inggrisnya ngelap. Nah, mereka pengen minum, mereka haus, dahaga. Mereka haus, maka Allah siapkan, Masya Allah, salah satu bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah, disiapkan minuman sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi minumannya bukan es garbis, para jamaah sekalian, bukan es kopior minumannya, bukan. Minumannya apa? Allah bangunkan sumber air yang sangat amat panas. Silahkan diminum. Bahkan kita pelajari dulu apa arti ainin aniyah. Tafsir dari ainin aniyah, sumber mata air yang sangat panas. Makna secara bahasa, aniyah diambil dari kata-kata ina yang artinya gelas. Nah, atau at-ta'khir yang bermakna at-ta'khir, atau diakhirkan atau dipanjangkan waktunya. Sedangkan makna menurut tafsir, menurut Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah sumber air tersebut telah dipanaskan dan dididihkan dalam waktu yang sangat lama, terhitung sejak neraka jahanam itu diciptakan. Kemudian yang terakhir adalah puncak dari kepanasan. Dalam kitab Tanwirul Uqul wal Adhan dijelaskan bahwa air ini disifati dengan aniyah karena panasnya telah mencapai titik puncak kebinasaan.
Berarti orang yang minum dari air ini langsung binasa, langsung hancur lambungnya. Kemudian Allah ciptakan lagi, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Lambungnya pecah, Allah ciptakan lagi yang baru. Pecah lagi, ciptakan lagi yang baru. Bahkan kalau nggak mau minum, dipaksa untuk minum. Para jamaah sekalian, kira-kira apa saja menu minuman para yang memasuki neraka jahanam? Yang memasuki neraka jahanam, para penghuni neraka jahanam, kira-kira apa menu minumannya? Ternyata bukan cuma air panas para jamaah sekalian. Ada menu-menu yang lain. Bisa milih. Nah, bisa milih. Yang pertama adalah air yang mendidih. Ini yang pertama. Nah, air yang mendidih. Kemudian yang kedua adalah Allah akan kasih beri minuman nanah dan juga darah. Ini minuman mereka. Nah, Allah Ta'ala berfirman, mereka nanti akan minum seperti orang yang kehausan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasyaribuna 'alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbal him." Maka kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Unta ini kalau minum enggak kira-kira para jamaah sekalian, bukan cuma 1 gelas 2 gelas. Unta ini kalau minum berliter-liter air. Nah, mereka nanti para penghuni neraka jahanam sudah tahu panasnya yang begitu panas, tetap dipaksa untuk minum, sedangkan mereka minum seperti unta yang sangat haus. Nah, kemudian dengan minuman tersebut akan menghancurkan wajah mereka. Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, dan juga menghancurkan isi perut mereka. Melengkapi gambaran siksaan yang membinasakan, Allah Ta'ala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Selain dikasih minum, mereka juga dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makanan mereka? Dhari'. Apa arti dhari'? Pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Maka hakikat pohon dhari' atau pohon yang berduri ini adalah orang-orang Quraisy mengenalnya dengan nama cibriq. Nah, di dunia ini ada dhari'. Kalau bahasa kita ini kaktus para jamaah sekalian. Kaktus, ini namanya dhari' kalau di dunia. Tapi nanti di akhirat durinya lebih tajam. Nah, durinya lebih tajam. Kemudian mari kita kaji, kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, kira-kira apa jenis makanan dan minuman selain air yang panas, selain dhari', makanan yang berduri. Kira-kira apa? Yang pertama adalah ghislin. Apa ghislin? Darah dan juga nanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'amun illa min ghislin." Dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan juga nanah. Ghislin adalah darah, nanah dan cairan yang menjijikkan yang keluar dari luka tubuh penghuni neraka yang telah disiksa. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Kemudian makanan yang berikutnya adalah pohon zakum. Nah, buah zakum. Tentang ayat buah zakum turun, Abu Jahal mengejeknya. Nah, ketika ayat tentang zakum ini turun, Abu Jahal mengejeknya dengan memprovokasi tokoh Quraisy, itu hanyalah kurma ajwa Madinah. Kata Abu Jahal, zakum itu seperti kurma ajwa Madinah. Bapak Ibu pernah makan kurma ajwa? Kurma ajwa, apalagi kurma ajwanya Madinah, Masya Allah. Kalau kurma ajwanya Indonesia keras-keras Bapak Ibu sekalian, hitam-hitam keras-keras. Tapi kalau kurma ajwa Madinah besar, hitam tapi empuk. Bagaimana buah zakum, buahnya penghuni neraka, bisa disamain dengan buah yang paling enak, yaitu ajwa Madinah. Ini kata Abu Jahal. Kemudian kata Abu Jahal apa? Demi Allah, jika aku mendapati buah zakum itu, aku akan memakannya sepuas-puasnya. Ini kata Abu Jahal. Kemudian Allah membantah kesombongan Abu Jahal. Allah membalas omongannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa
sebagaimana minyak yang panas yang mendidih di dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air yang sangat panas. Maka tentang kengerian zakum ini Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada satu tetes getah zakum jatuh ke muka bumi ini, niscaya ia akan menghancurkan atau meracuni kehidupan seluruh penduduk bumi ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang memakannya hanya pohon zakum? Nabi mengatakan bahwa kalaupun satu getahnya zakum ini turun ke bumi, semua penduduk bumi bisa keracunan, Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana kalau orang-orang penghuni neraka nanti makanannya gak ada yang lain kecuali zakum? Artinya apa? Mereka akan binasa. Mereka akan diazab dengan azab yang benar-benar pedih. Para jamaah sekalian, kira-kira kita bertanya, Allah kasih beberapa menu makanan tersebut, bisa dipilih, mau milih zakum, mau milih dhari, makanan yang berduri, atau mau milih ghislin, makanan apa tadi, ghislin, nanah dan darah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian milih yang mana antara tiga ini? Pilih masuk surga, Ustaz. Nah, pilih masuk surga. Kira-kira kalau kita masuk surga, makanan apa? Semua makanan. Ustaz, ana nanti ketika masuk surga, yang mau pertama ana minta adalah nasi padang, Ustaz. Datang nasi padang. Nah, nanti kita akan bahas makanan penduduk surga gimana, nanti akan kita bahas. Belum selesai ayatnya. Ketika mereka memakannya, maka muncul pertanyaan, kira-kira mereka kenyang nggak ya? Dengan minuman yang sangat panas, minum air, minum darah, minum nanah, makanan-makanan berduri, kira-kira mereka kenyang nggak ya? Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, la yusminu wa la yughni min ju'. Allah mengatakan yang tidak, makanan tersebut tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Kayak kalau kita haus terus minumnya air laut, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kita tambah haus atau kita sudah hilang rasa hausnya? Tambah haus. Nah, Ustaz kok tahu? Saya pernah kelelep di laut soalnya. Nah, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan makanan, tetapi makanan ini tidak mengenyangkan mereka. Tidak ada gizinya. Masih bergizi MBG, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alih-alih mereka merasa kenyang dan bertenaga, makanan beracun dan berduri tersebut justru semakin merobek lambung mereka, menambah kepedihan, membuat perut mereka terasa semakin lapar. Namun, karena tidak ada pilihan yang lain tersedia, mereka terpaksa terus-menerus menelan makanan yang menyiksa tersebut secara berulang-ulang. Para jamaah sekalian, kalau kita di dunia saja, ini kami mohon maaf sebelumnya. Kalau misal bapak-bapak yang sudah beristri, kalau saya kan belum, saya tidak tahu. Nah, kalau bapak-bapak yang sudah beristri, nah, kira-kira kalau istrinya bapak-bapak sekalian masaknya itu aja, kira-kira bosan nggak? Oh enggak, Ustaz, Masya Allah, karena istrinya ada di sini. Nah, nanti kalau sama anak sendirian, ini insya Allah bosan, Ustaz. Masa tiap hari jangan asam terus, Ustaz, ya Allah. Nah, kalaupun di dunia saja kita merasa bosan dengan makanan yang terus-menerus, kami mohon maaf ya ibu-ibu, mungkin tersinggung sedikit. Nah, kalau kita bosan di dunia tentang makanan yang itu terus-menerus, ini bagaimana dengan di neraka jahanam? Para penghuni neraka jahanam, mereka sudah dikasih makanan yang gak menggemukkan, makanan yang tidak mengenyangkan, tetapi dipaksa terus-menerus dengan makanan itu. Mental kena, kemudian fisik juga kena. Mental diazab, ini terus. Kita diazab terus, ini terus. Aku bosan ya Allah. Bahkan satu harinya di neraka jahanam, di akhirat nanti satu harinya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sama dengan 50.000 tahun di dunia. Mental mereka kena dan juga fisik mereka kena. Mereka memakannya hancur tubuhnya, makan lagi hancur lagi, makan lagi hancur lagi. Para jamaah sekalian, Allah sangat detail untuk menjelaskan di dalam surat Al-Ghasyiyah ini bagaimana azabnya neraka jahanam, sampai minumnya dijelaskan, makannya juga dijelaskan, keadaan mereka dengan wajah terhina juga dijelaskan. Kemudian kita bertanya-tanya, kira-kira bagaimana dengan penduduk surga?
Ini tempat kita. Ya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana tempat kita ya Allah? Seakan-akan para kita memanggilnya Allah Ta'ala. Jangan risau para hamba-hambaku. Mereka wujuhu yaumaidin na'imah, kelompok ashabul yamin, golongan-golongan yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri ini wajah yang gembira, wajah yang senyum, wajah yang senang, bercahaya. Wajah mereka, tubuh mereka penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Karena hilangnya kekhawatiran di dunia dan juga kesedihan di dunia. Karena selama hidupnya di dunia, orang-orang mukmin senantiasa diliputi oleh kepayahan dalam beribadah serta rasa khawatir dan takut kepada azab Allah. Namun setibanya ia di akhirat, seluruh kesedihan, keletihan dan kekhawatiran tersebut dihapuskan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjamin kedamaian mereka melalui firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Siapa kekasih Allah? Orang yang senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa takut apapun nanti di akhirat, dan mereka juga tidak bersedih. Para jamaah sekalian, kalau kita tanya kira-kira males gak untuk hadir majelis ilmu seperti ini? Jawabannya males pasti. Nah, jawabannya males pasti. Apalagi sholat isya malam-malam kayak gini. Di hari-hari ini, Masya Allah udaranya sedikit dingin. Apalagi di tempat saya yang ada di Wonosalam, 16 derajat. Nah, dingin. Tetapi apa kata Nabi SAW? Basyiril masyina fi dhulami ilal masjid binurit tam yaumal qiyamah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita telah melakukan sholat isya secara berjamaah. Salah satu keutamaannya adalah kata Nabi SAW, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang pergi ke masjid sedangkan jalannya gelap. Apa kabar gembiranya? Binurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ketika nanti kita perlu cahaya tersebut, ketika kita melewati jalan siratal mustaqim, yang mana jembatan ini lebih tipis daripada rambut kita dan lebih tajam daripada 100 pedang lebih. Nah, ketika orang-orang munafik nanti berbondong-bondong mendekati kita, untuk apa? Untuk supaya mereka kebagian cahaya kita. Kata mereka di dalam surat Al-Hadid disebutkan, yauma yas'a nuruhum baina aydihim. Nah, mereka akan berdekatan kepada kita. Aku tolong umanono bawa cahayanya. Karena mereka kalau tersesat jatuh ke dalam jurang neraka jahanam. Mereka akan mendekat kepada kita. Tetapi Allah paham, Allah tahu, Allah akan pisahkan mereka dan mereka pasti akan jatuh. Sedangkan kita selamat masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Karena cahaya yang menerangi kita. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah, karena salah satu salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan juga salat subuh. Nah, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salati al-fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalaupun mereka tahu fadilah, keutamaan salat subuh dan juga salat isya, mereka akan datang berjamaah, berbondong-bondong walaupun mereka hanya bisa merangkak. Fadilahnya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian wujuhu yauma idzin na'imah. Setelah menjelaskan Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman. Wajah mereka di dalamnya akan pada saat itu akan merasa berseri-seri, kegembiraan, karena selama masa hidupnya penuh dengan ketakutan dan kepayahan. Lisa'iha radiyah. Allah melanjutkan firman-Nya mengenai kondisi penduduk surga. Kenapa mereka berseri-seri? Mereka bersendang ria karena usahanya yang mereka lakukan ketika waktu di dunia. Nah, mereka beramal,
mereka datang pada sholat Jumat, mereka datang kepada majelis ilmu, semuanya beramal dan semua akan menuai sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan amalan perbuatannya. Mungkin kita tidak merasakan hasil amal kita sekarang, tetapi kelak wajah kita akan berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridha kepada kita semuanya. Ya Allah, aku tinggalkan pekerjaanku. Ini waktu-waktu yang capek para jamaah sekalian. Ya Allah, aku tinggalkan pekerjaanku demi bisa sholat duhur secara berjamaah. Ya Allah, tidak apa-apa aku payah di dunia ini. Aku takut dimarahin bos di dunia ini, tetapi aku lebih takut engkau marahin nanti di akhirat. Maka wajah kita nanti akan berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, melanjutkan pemaparan tentang golongan ashabul yamin, golongan yang kedua. Allah merincikan wujud kenikmatan fisik dan batin yang menanti orang-orang mukmin di surga. Allah taala berfirman, "Fi jannatin 'aliyah." Mereka ada di dalam surga yang sangat tinggi. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran surga yang sangat tinggi? Karena tempat yang tinggi itu memiliki pemandangan yang indah. Kalau kita mau bangun villa, Bapak Ibu sekalian, kita akan memilih tempat yang paling tinggi, yang view-nya paling bagus. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menempatkan kita di tempat surga yang rendah, tidak. Fi jannatin, Allah masukkan kita ke dalam surga, sudah dimasukkan surga, kita diprioritaskan di tempat VIP. Mana itu? Aliyah, tempat yang tinggi. Untuk bisa mendapatkan pemandangan yang sangat bagus. Bahkan mungkin ada yang bertanya, apakah dengan posisi surga, posisi kita yang tinggi, pohon-pohon yang besar akan menyulitkan kita untuk mengambil buahnya? Jawabannya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qutufuha daniyah." Buah-buahnya dekat. Kalau kita mau, misal, ya Allah, aku pengen anggur ya Allah. Anggur itu datang kepada kita. Anggurnya yang datang ke kita, bukan kita yang datang. Ya Allah, aku pengen anggur tapi rasanya mangga ya Allah. Bisa. Pasti bisa. Apalagi yang maniak duren. Ya Allah, aku pengen duren yang ada di surga ya Allah. Dikasih, mau duren macam apapun dikasih. Nah, Masya Allah. Nah, siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Pasti semuanya pengen masuk surga. Bahkan anak SD pun kita tanyain, nah, mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, karena fitrahnya demikian. Karena fitrahnya masuk surga. Nah, para jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedikit singkat dan kita sedikit cepatkan karena waktu yang tersisa semakin sedikit. Para jamaah sekalian, Allah Ta'ala langsung saja, Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya tentang sifat-sifat yang ada di surga. La tasma'u fiha laghiyah. Tempat kita nanti di sana, di dalam surga, tidak akan mendengarkan perkataan yang tidak berguna. Semuanya berguna. Ketika bertemu dengan yang lainnya, la yasma'u fiha illa salam. Semuanya akan salam di hari kiamat, di surga nanti. Para jamaah sekalian, kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, fiha ainun jariyah. Allah juga akan bangunkan mata air nanti di surga. Sebagaimana penghuni neraka dibangunkan mata air, Allah juga akan membangunkan mata air untuk kita nanti di surga. Dan mata air ini mengalir, kata Allah Subhanahu wa taala. Mata air di surga seperti mata air ini memiliki banyak nama, Bapak Ibu sekalian. Ada tasnim, ada kafur, ada salsabil, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengalir deras tanpa membutuhkan parit atau selokan penahan. Para penghuni surga dapat meminumnya dan mengalirkan arah air tersebut kemanapun yang mereka inginkan dengan sangat mudah. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada sungai yang terbuat dari susu, para jamaah sekalian. Ada sungai yang terbuat dari madu. Ustaz, pelikat Ustaz. Ini di surga, gak boleh kita nanyakan. Sungai terbuat dari madu, sungai yang terbuat dari susu. Bahkan Allah akan membikinkan kita sungai yang terbuat dari khamr. Ustaz, bukannya khamr haram di dunia? Nah, karena itu minuman kita di surga, makanya diharamkan di dunia. Tetapi khamr nanti di surga tidak memabukkan para jamaah sekalian. Dan
Para jamaah yang Allah muliakan, semua itu Allah sediakan untuk kita. Fiha sururum marfu'ah. Fasilitas yang kita dapatkan apa? Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia air di dekatnya disusun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa namariqu masfufa, dan bantal-bantal dengan sandaran yang tersusun. Allah sangat detail menjelaskan tentang surga, yang mana itulah tempat kembali kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita menaati Nabi SAW sesuai dengan tuntunannya, kita pasti akan masuki surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku yang mengaku umat Rasul SAW pasti masuk surga. Kecuali, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggan. Ternyata ada orang-orang yang enggak mau masuk surga. Para sahabat tanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku sesuai dengan tuntunanku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka mereka orang-orang yang termasuk yang enggan untuk masuk surga. Para jamaah sekalian, semoga kita semuanya masuk ke dalam golongan orang-orang yang mentaati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah untuk ayat-ayat yang berikutnya, keistimewaan unta dan lain sebagainya, kita akan bahas di waktu-waktu yang mendatang. Karena Masya Allah, tadi sempat kita lihat khusyuk sekali mendengarkannya, Masya Allah. Nah, dan kita lihat di sini semuanya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ingatannya Masya Allah, gak ada yang nulis. Insya Allah kalau anak tanya langsung menjawab, karena semuanya Insya Allah jadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mau menghafalkan Al-Quran, dia tutupi halaman setelahnya. Dia mau hafalan halaman pertama, halaman keduanya harus dia tutupi, karena khawatir kalau halaman keduanya dibuka, dia akan loncat ke halaman berikutnya. Karena dengan lihat tok Imam Syafi'i sudah hafal. Nah, mudah-mudahan semuanya kayak Imam Syafi'i, mendengar langsung hafal. Nah, barakallahu fikum. Wa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika di dalam kajian ini banyak adanya salah kata dan juga mungkin ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Kira-kira dimaafin atau enggak? Para bapak-bapak insya Allah dimaafin, ibu-ibu mudah-mudahan dimaafin. Kira-kira dimaafin atau enggak ibu-ibu? Dimaafin insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.